Hai guys, selamat datang di channel Serem-Serem Gak Serem. Oke guys, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah horor rumah di ujung jalan. Selamat menikmati. Di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan Kalimantan, ada sebuah rumah kayu tua yang sudah puluhan tahun kosong. Warga setempat menyebutnya rumah ujung jalan. Tak ada yang berani mendekat setelah maghrib, apalagi masuk ke dalamnya. Konon, dulu rumah itu milik seorang perempuan bernama Sari. Ia tinggal sendirian setelah suaminya hilang secara misterius di hutan. Sejak saat itu, Sari sering terlihat berbicara sendiri, tertawa di malam hari, dan berjalan tanpa arah di sekitar rumahnya. Sampai suatu malam, suara jeritan terdengar keras dari dalam rumahnya, lalu tiba-tiba hening. Sejak kejadian itu, Sari tidak pernah terlihat lagi. Suatu malam, seorang remaja bernama Raka menantang dirinya untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah sebuah mitos. Dengan senter di tangan, ia berjalan menuju rumah tersebut. Angin malam terasa dingin dan suara dedaunan seolah berbisik mengikuti langkahnya. Pintu rumah itu setengah terbuka. Krek, Raka mendorongnya perlahan. Bau lembab dan kayu lapuk langsung menusuk hidung. Di dalam, semuanya berdebu, seolah waktu berhenti bertahun-tahun lalu. Cuma cerita doang, gumamnya mencoba menenangkan diri. Saat ia melangkah ke dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah dari lantai atas. Tok, tok, tok. Raka membeku. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia menaiki tangga. Setiap langkah mengeluarkan bunyi berderit yang membuat bulu kuduknya merinding. Sampai di atas, ia melihat sebuah pintu kamar sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara seseorang yang sedang menangis. Raka mendekat. "Halo?" Tangis itu berhenti mendadak. Sunyi. Perlahan ia mendorong pintu itu. Kamar itu kosong, namun di sudut ruangan ada cermin besar yang erat. Raka menyorotkan senternya ke arah cermin dan jantungnya hampir berhenti. Di dalam pantulan cermin, ia melihat seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus dan bajunya lusuh seperti orang yang sudah lama mati. Raka langsung berbalik. Kosong, tidak ada siapapun. Napasnya memburu. Dengan tangan yang gemetar, ia kembali melihat ke cermin. Perempuan itu kini berdiri lebih dekat, sangat dekat, seolah hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuhnya. Tiba-tiba terdengar bisikan tepat di telinganya. "Kenapa kamu masuk ke rumah?" Senter Raka tiba-tiba mati seketika. Gelap total, dan dari dalam kegelapan itu terdengar suara tawa pelan berubah menjadi jeritan panjang. Keesokan harinya, warga menemukan senter Raka tergeletak di depan rumah, tapi Raka tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, jika malam tiba, warga sering melihat dua bayangan di jendela atas, dan satu berdiri diam, satu lagi mengetuk kaca dari dalam. Tok, tok, tok. Sekian dan terima kasih. Oke guys, sudah selesai juga cerita kita. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and komennya ya, agar channel ini bisa berkembang.